Oke. Ah ya, maaf. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama Pak. Nah, ungkapan dasar yang paling sederhana tapi penting dan wajib diucapkan ketika pertama kali bertemu atau setiap pagi. Oke, suaranya kurang jelas. Bagaimana kalau seperti ini? Jelaskah? Halo? Oh, ini Mas Amanah ya. Kayaknya Mas suaranya terganggu sama kerjaan yang di sebelahnya. Tapi nggak apa-apa. Oke, kita lanjut dulu. Nah, ungkapan dasarnya itu adalah Annyeonghaseyo. Apa artinya Annyeonghaseyo? Mas, siapapun yang bisa jawab. Apa arti dari Annyeonghaseyo? Selamat siang, selamat malam, selamat pagi. Selamat sore. Apa kabar? Bisa dong. Ya. Jadi Annyeonghaseyo itu banyak artinya. Bisa halo, apa kabar, selamat siang, sore, malam, selamat pagi. Ya, itu Annyeonghaseyo. Kemudian Manaso Panggap Semnita. Manaso Panggap Semnita. Nah, mungkin ada yang baru belajar kenapa tulisannya Semnida jadinya Semnida dibacanya. Ya, karena dalam bahasa Korea, mungkin kalau di Al-Quran itu ada semacam tajwid ya, yang apa namanya, hukum bacaan Quran, yang mana nun mati ketika ketemu huruf ba, jadinya dibacanya iklab. Jadi kalau di sini biab, bajim biab bertemu dengan miem dibacanya miem ma. Ya, jadi yang semula panggap semida jadinya panggap semida. Manaso panggap semida. Pak, waktu saya di Korea pernah orang Korea itu ngomongnya Manaso panggawo. Nah, Iya, nggak apa-apa. gitu ya. Besok turun ke pipa. Nah, kalau yang Manaso panggawo itu kalimat Muka sudah tahu ya. dasar yang Ibu. diucapkan oleh orang pada umumnya Oh, ketika sudah oh. merasa akrab atau Kiri. ketika kebawahan. Ya. Nah, kalau yang dituliskan di sini adalah bahasa formal, seperti halnya kita ketika pertama kali bertemu dengan pejabat, taruhlah pejabat gitu ya. Tentu kita akan menggunakan bahasa formal, bahasa yang baik dan benar gitu kan. Nah, jawabannya tetap sama. Ne, manaso, panggap semida. Kemudian ada anyongi geseo, anyongi gaseo. Anyongi geseo artinya selamat tinggal. Anyongi gaseo artinya selamat jalan. Ingat, kalau selamat tinggal diucapkan oleh yang akan berjalan. Karena dia ninggalin orang itu kan. Nah, sedangkan orang yang ditinggal melihat kepergian si B, gitu ya, melihat kepergian si B itu nah, ada bentuknya. Halo, halo, bisa didengar? Halo, halo. Bisa, bisa. Bisa, bisa. Sorry, sorry. Nah, kayak gini aja kali. Nah, lanjut. Anyongi kaseo artinya selamat jalan diucapkan oleh orang yang ditinggalkan karena melihat yang ninggalinya itu berjalan. Ya, jadi jangan sampai keliru. Anyongi geseo selamat tinggal, anyongi kaseo artinya selamat jalan. Berikutnya ada ungkapan berterima kasih grateful, yaitu kamsahamnida. Pak, waktu saya di Korea bagian X ya, pernah dengar dari orang tua itu Gomawo. Nah, Gomawo dan Kamsahamnida itu sama. Yang membedakan adalah kalau Kamsahamnida bahasa formal, kalau Gomawo atau Gomawoyo itu bahasa yang informal. Nah,
berbuat kesalahan. Nah, tentu kita harus meminta maaf ya, apologize gitu. Nah, ungkapan dalam bahasa Korea itu 죄송합니다. Artinya mohon maaf. Atau orang Korea sering juga bilang miane, mianeo. Nah, itu sama aja. 죄송합니다 itu artinya permohonan maaf yang tulus, yang dari dalam hati. Tapi kalau miane itu kayak sorry ya, gitu loh. Kan beda ya penekanannya ya. Berikutnya, kalau misalkan, nggak apa-apa gitu loh. Atau kita ditanya, kamu sakit nggak? Nggak apa-apa gitu loh ya. Nah, jawabannya adalah 괜찮아요. Mungkin teman-teman boleh sambil ikut mengucapkan ya, sembari saya bilang 괜찮아요. Karena kalau saya sampaikan satu persatu ke teman-teman semua, itu akan makan waktu lama gitu ya. Nah, kalau ini ungkapan-ungkapan istilahnya nggak begitu sering diucapkan, tapi nggak apa-apa gitu ya. Kalau mau ngucapin nggak apa-apa. Nah, berikutnya juga dalam adat atau budaya makan di Korea. Ketika di restoran misalkan, biasanya kalau orang yang kerja di pabrik, itu pasti ada restoran, entah itu di luar atau di dalam perusahaannya. Mana itu apa namanya bisa disanding di apa ya disiapkan oleh si ini suara dari siapa nih? Bentar. Nah, bisa disandingkan oleh si biasanya kita nyebutnya ajuma atau bibi gitu ya. Oh, di Zoom. Boleh sebentar. Mas Amanah, jelas segini, Mas? Halo? Oh, Willy Brodus. Mas Willy mungkin ya. Nah, maka ungkapannya adalah saya akan makan dengan baik artinya. 잘 먹겠습니다. 잘 먹겠습니다. Artinya saya akan makan dengan baik atau selamat makan gitu. Bisa diartikan kayak gitu. Nah, terus biasanya si bibi-bibinya ajumanya itu akan menjawab mani deseo atau mani mogo. Ya, nah mani deseo juga artinya selamat makan. Kalau secara harfiah itu artinya makanlah yang banyak. Mani itu banyak. Mani deseo dari kata dilda artinya makan. Makanlah yang banyak. Lanjut, kalau kita biasanya kalau sudah selesai makan, biasanya kalau sudah selesai makan itu akan ya sudah selesai gitu loh ya. Nah, di sini ada ungkapan cal mogos semida. Saya telah makan dengan baik artinya secara harfiah kayak gitu. Nah, biasanya kalau hari Jumat malam pasti mereka akan bilang Jumal cal bonera biasanya. Itu kasar sebetulnya. Kasar itu ketika yang mengucapkan bawahan ke atasan. Tapi ketika yang mengucapkan atasan itu ya santai-santai aja. Jumal cal boneseo. Jawabannya ya sama, tinggal tambahin ne artinya ya. Jumal cal boneseo. Nah, kalau misalkan biasanya ini nih si orang ini nih baru bergabung di perusahaan tersebut. Ya, biasanya dia akan diucapkan selamat sama teman-temannya, sama orang-orang Koreanya. Nah, biasanya disebutnya ungkapannya itu cuka hamnida, cuka heyo, cuka he, cuka he gitu loh. Ya, artinya selamat. Tentu kalau ketika kita dipuji, maka kita akan mengucapkan terima kasih. Ya, nah kurang lebih itu yang kemarin kita pelajari. Nah, sebelum melangkah ke bab 6, karena kita punya tagihan, yaitu kita punya tagihan, yaitu membuat rekaman, maka untuk saat ini kita boleh skip dulu dan lanjut belajar angka untuk mengungkapkan usia kita, tanggal lahir
dan angka-angka lainnya yang diperlukan. Ada yang masih ingat catatan kemarin apa saja yang bakal kita ungkapkan ketika ingin memperkenalkan diri? Coba sebutkan. Ayo, coba sebutkan. Roman, saya tahu. Bukan, maksud saya itu sudah masuk ke bahasa Korea ya. Maksud saya yang ininya dulu. Apa saja? Nama, Nama, terus kebangsaan, kebangsaan, terus tempat tinggal, tinggal, umur, umur, tanggal lahir, tanggal lahir, status, hobi, status, status perkawinan ya, Cawun. salam penutup, sama hobi kalau nggak salah ya. Salam penutup, betul. Oke. Ini ternyata angkanya ada di sini. Baru lah. Jam 9 berarti. Bentar ya, saya coba ini dulu. Oke, kita gunakan ini saja. Nah, teman-teman semuanya tolong diperhatikan ya. Di sini angka itu sini dulu berarti. Coba saya coba. Oke. Nah, di sini saya akan memperkenalkan ke teman-teman semua mengenai angka yang akan kita gunakan. Nah, angka dalam bahasa Korea itu terbagi menjadi dua. Ada yang disebut Sino-Korea, nah, ada yang disebut Sino-Korea, artinya Sino-Korea itu angka atau angka dalam bahasa Korea yang diserap dari bahasa Cina. Karakteristiknya itu kalau Sino itu angkanya berjumlah tak terhingga. Artinya jumlah berapapun bisa disebutkan atau ada bahasanya. Satu lagi ada pure Korea. Pure Korea itu artinya angka yang asli berasal dari bahasa Korea, bukan dari serapan dari bahasa manapun, termasuk bahasa Cina. Ya, angka dalam yang asli dari bahasa
bahasa Korea. Angkanya hanya berjumlah 1 sampai 99. Lalu bagaimana penyebutan ketika pure 100? Tentu akan kembali ke penggunaan sino. Karena aturannya yang namanya pure Korea itu hanya sampai ada 99. Oke, sampai sini paham? Ada pertanyaan dulu? Saya coba screenshot biar nanti teman-teman bisa mengingat kata-katanya. Nah, kita awali dari sini. Perhatikan ya, teman-teman. Yang saya tebalkan, yang saya lingkari deh. Nih, ini adalah angka 1 sampai 10 dalam sino. Ya. Nah, tapi di sini ada ada tanggal, menunjukkan tanggal, artinya tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, dan seterusnya sampai tanggal 10. Dan masih ada lagi sampai tanggal 31. Ya. Nah, saya minta teman-teman untuk coba ditulis. Gimana sih ya? Kok jadi gini? Sebentar. Hah? Oh, ibu ah. Oh. Nah, kira-kira Aku tadi dikasih tahu sama ibu tangan ke Pak Op. Oke. Nah, coba teman-teman dari 1 sampai 10 di sini. Nah, jelaskan ya. Nggak bingung kan? Cukup yang di depannya saja. Dari il, i, sam, sa, o, yuk, cil, pal, gu, sip. Mungkin saya coba tuliskan di sebelah sini ya. Sebelumnya saya screenshot dulu yang ininya. Nah, saya coba tulis di papan tulis. Oh, sorry, il, i, sam, sa. Saya ulangi. Coba sebentar ya. Il, i, sam, sa, Hah? o, Yola. yuk. Nah, bentar.
Yuk cil tujuh ya ini. Pal. Tapi teman-teman nulisnya ke bawah ya. Gu. Sip. Nah, nih, silahkan teman-teman tulis dulu il i samsa oyuk cilpal gusip. Kemudian jangan lupa setiap selesai nulis dibaca dulu. Nulisnya gini. Il, jangan sampai il belum selesai nulis il udah nulis il. Ya. Nah, ditulis sambil dibaca 1 sampai 10 dan dihafalkan. Ingat, ketika menghafal itu minimal dibaca 10 kali. Il-i samsa oyuk cilpal gusip, il-i samsa oyuk cilpal gusip. Jangan sampai belum apa-apa, belum baca, belum ada input ke otak, tapi teman-teman sudah tutup duluan. Ya. Jadi silahkan ditulis dulu, dibaca minimal 10 kali, dihafalkan. Sambil ingat ya, ketika menghafal itu bukan il-1, i-2, sam-3, sam-4, bukan. Sebutkan saja il-i samsa oyuk cilpal gusip. Il-i samsa oyuk cilpal gusip. Nah, jadi ketika ngomong il, mulut ngomong il, telinga dengar il, tapi pikirannya angka 1. Il. Terus 2 i. Di pikiran 3 kitanya ngomong sam, dengarnya sam. Nah, itu akan lebih mudah untuk teman-teman hafalkan. Bisa dipahami? Bisa ya? Oke, kalau begitu silakan teman-teman tulis dulu dan dihafalkan. Kalau sudah hafal, boleh difoto, kirim ke grup. Masa segitu. Malah lebih parah lagi. Sing dipipo iki boleh memet.
Musulan di. Ini untukmu nih kono. Ini yang ngirim ke grup, Mas Armono, Mas Fajar Sidik, Mas Ujang, sudah hafal nggak Mas? Dari 1 sampai 10? Insya Allah Pak udah hafal Udah ya. baru. Coba sebutkan kalau gitu Mas. Tanpa melihat buku. Halo? Sam Sa O Yuk Jil Bal Bu Sip. Mantap. Salah. Oke. Nah, kan tadi saya bilang ya bahwa yang namanya yang namanya angka Sino Korea ini yang teman-teman tuliskan, yang teman-teman hafalkan barusan itu Sino Korea. Nah, kalau misalkan Sino Korea itu kan berarti angkanya tak terhingga ya. Nah, di sini bagaimana kalau misalkan 11? Isip Il. Kok isip il? Nah, 11 itu kan terdiri dari 10 sama 1. Ya enggak? Jadi 10-nya apa? 10-nya sip, satunya il. Sip Oh ya, il. lupa. Ya. 12 berarti sip i 13. Sip sam 14. Sipsa. Sipsa 15. Sipo. Lanjut. Sipyuk. Lanjut. Sipcil. Lanjut. Sipal. Lanjut. Sipal. Sipu. Siput. Setelah itu 20-nya? Isip. Nah, 20 ya. Tinggal 2-nya apa? Ya. Hari ini bukan dikali. 10-nya apa? 2-nya i, 10-nya sip. Jadi i sip 20. Gitu ya. 21 berarti i sip il. 22 Isip I. 23 Isip Sam. 24 Isip Sa. 25 Isip O. 26 Isip Yuk. 27 Isip Cil. 28 Isipal. 29. Isip Bu. Jadi kalau 45 gimana? Sip O. Oke, 87 Palsip Cil. Palsip Cil. Palsip Cil, sorry. 75 75 Sip O. Sip Oh, 57 Sip Cil. Oh, sip Pak. sip Sip cil. Cil. Nah, begitu. Tapi tentu itu hanya sampai 99. Ya, 99 berarti apa? Sebenarnya 99. Korea. Kusipku. Betul. Nah, berikutnya 100. Jadi saya tuliskan karena ini 10 sudah di sini ya. Nih, 10 sudah di sini. Saya mulai dari 100. Ya. 100 itu back. Back. Oke. Back. 1000 Man.
itu chon dulu. Chonon. Chon jurago. Chon. Nah, ingat nih, ini penting nih. Angka dalam bahasa Korea ditulisnya sama, yaitu per 3 digit. Ya, kalau di kita itu kan penyebutan sama penulisan sama ya. Misalkan ini 10 bukan 10, ya. Di sini 100 bukan 100, ya kan? Ini 1000. Nah, ketika sudah nyampe 3 digit, ketika ketambahan 0 lagi, ini 10.000-nya. Bentar, saya ulangi lagi nulisnya. Ya. Berarti kan ketambahan 0 kan berarti titiknya di angka 10 ya. Nih, titik. Ya kan? Tuh. Ya enggak? Nah, kalau di Korea penyebutannya itu per 4 digit. Penulisannya tetap per 3 digit gitu loh. Nah, di Korea itu man. Kalau 10.000. Manon. Manon 10.000 won. Oke, saya beri garis supaya teman-teman paham. Ketambahan 0 lagi. Ya. Kalau kita nyebutnya dan nulisnya ini gimana sih? 100.000 nih. 100.000, ya kan? Nolnya ada 3 sih. Ya. Nah, kalau di kita nyebutnya 100.000. Kalau di Korea itu batasnya, pagetnya per 4 digit. 1, 2, 3, 4. Thread. Nah, yang di sini disebutnya man. Ya. Nah, sisa di depannya berapa? 10. 10 bahasa Koreanya apa? Sip. Berarti jadinya sip man. Ya enggak? Kalau kita nyebutnya 100.000, kalau orang Korea nyebutnya 10.000. 10 sip. 10.000-nya man. Ya. Ya apa ya? Iya. Ketambahan 0 lagi. 1 juta. Ya kan? Kalau nambah 0. Nah, betul. Hitung lagi. 1, 2, 3, 4. Pak, itu garisnya garis beneran atau garis bayangan? Itu garis bayangan, guys. Ya, jadi ibaratnya kalau misalkan kita nulisnya begini, ya, pakai titik. Nah, ini kan batas ininya ya. Nah, kalau di Korea, ya, titiknya tuh di angka batas 10.000. Jadi kalau misalkan minta uang 100.000 dong, nah, bukan 100-nya back, 1000-nya con. Jadi back conon juseo, nggak ngerti orang Koreanya. Ya, atau gajinya minta dinaikin 1 juta, yang semula 5 juta harusnya jadi 6 juta. Terus ngomongnya malah man-man, bukan man-man, con-con gitu loh ya. Con. Karena kan 1.000, ya kan? Nah, makanya di sini teman-teman harus paham batasnya itu per 4 digit. Nulisnya sama 10.000 titik. Ya, tapi penyebutannya beda. Kalau di kita penyebutan dan penulisan sama. 1.000, 10.000, 100.000. Tapi kalau di Korea 10.000, lanjutnya 10.000, 110.000, 1.000, dan seterusnya. Nah, ini disebutnya berarti apa? 100.
100. Oke, Backman. ini saya agak grogi tangannya. Backman. Nah, tapi orang Korea itu tenggorokannya nggak mau ribet. Ya, ini jangan dibaca Sipman, dibacanya Simman. Kalau yang di sini 1 juta itu Bengman. Nggak ada orang Korea yang ribet tenggorokannya Baekman Juseo, nggak ada. Pasti ngomongnya Baekmanon Juseo. Ya, kalau misalkan 1000 itu con, 2000 apa? Ichon. Icon 2024. Icon isip Nah, Icon isipsa. Nah, ini nanti jadi bekal buat teman-teman menyebutkan tanggal hari ini. Ya, lanjut. Misalkan apa namanya? Saya punya uang 20.000. Disebutnya gimana? Gimana? 20.000. Imanon. Imanan. Ya, Iman saya nggak rupiah. bilang 20.000 won, 20.000. Imanan. Iman. 20.000. Kalau 20.000 won, Oh. betul, Imanon. Iman. 20.000. Iman. Iman. Udah cukup iman aja. Iman. 25.000. Iman ocon. Nah, betul. Nih, caranya gini ya. 25.000. Nih. Ingat, penyebutan per 4 digit. 1, 2, 3, 4. Garis. Ulangi. Garis. Yang ininya sebutkan berapa? 5.000. 5-nya O, 1000-nya con. Jadi ocon yang belakangnya. Penyebutan yang belakangnya. Sisanya ada 2. Ada garis yang disebut man. Jadi penyebutannya iman. Ya. 2-nya i, garisnya man. Paham ya? Terus 5.000. O, con. Ocon. Ya. Paham nih? Paham belum nih? Apa malah makin bingung? Kalau duit cepet nyaut, Pak. Oke, mantap. Kalau duit cepet naut. Kalau 105.500. Ayo. Terus Saya tulis ya. Oman obek. 105.000. Jangan 500 deh. 105.050. Bentar. Cek dulu. Ini titik ya. Siman ocon osip. Mantap. Berarti benar kalau duit cepet nyangkol. Kalau duit mah cepet banget. Oke, coba saya tanya masing-masing dari teman-teman semua. Sering Kalau ketusar. digaji Sering nawar sama itu. orang Korea pakai duit won, pengennya berapa? Pengennya berapa? Sabek manon. Sabek manon. Apa itu Bang sabek manon artinya? Jangan yang ngomong sabek manonnya ya. Nih, saya tulis. Sabeng. Sabek manon. Sabeng. Man. Non. Ya. Sanya berapa? 4 juta won. 4 juta won. Kalau duit sih cepet nyangkol ya, luar biasa. Nah, sekarang coba sebutkan misalkan angkanya begini. 325.650 won.
Ini harga sepatu biasanya segini. Coba sebutkan. Ingat caranya 1, 2, Samsip. 3, 4. Ya, garis. Samsip. Nah, betul. Samsip Samsip cil. cil. Man. Samsip cil. Man dong, ini garis man nih, namanya man. Nih, Samsip makanya saya beri garis Cilman. nih ya. Ini nih garis ini nih. Nih, Oh. tuh. Cilman. Nah, Samsip Cilman. Samsip Cilman 5.000. Obek. Ocon. Ocil. Ocon. Yuk. Yuk bek. Yes. Osip. Back. Osip. Nah, sekarang saya minta coba teman-teman tuliskan angka dari ratusan, ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu, 1 juta. Tapi nggak boleh ada, maksudnya nolnya itu lebih dari 1. Nih, misalkan nulisnya 10.500. Ya, nah ini nggak boleh. Harus ada angkanya semua. Misalkan 15.000 atau 25.530 misal begitu ya. Tulis dan ingat cara membacanya bagaimana ya. Cara membacanya itu 1, 2, 3, 4 garis. Pak, kalau misalkan saya nulisnya 7.300 kan 1, 2, 3, 4. Gimana Pak? Kan nggak ada ininya. Ya memang nggak ada. Memang nggak ada. Kenapa? Karena batas penyebutannya itu minimal 4 digit. Kalau cuma 4, maksudnya kalau misalkan baru sampai ribuan, ya sudah. Sesuai kaidah pembacaannya aja. 7.000, Cilcon, 3, Sam, 100, back. Jadi Cilcon, Sam, back. Belum ada won ya. Gitu. So, silakan teman-teman tulis ratusan, ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu sampai 1 juta. Maksud saya begini. Tuliskan misalkan ratusan itu 623. Nah, itu ratusan. Gitu. Paham ya? Paham belum nih? Halo? Halo. Oke, coba dituliskan ya. Kalau sudah, dipoto, kirim ke grup. Nanti saya cek. Oh, ganti gue tuh satu terus mulai les ngetulikin brek. Oh. Tuh satu gitu. Sono bareng modal wis mulai. Lho, wong dodol tinggal lunga sing doli kita wong loro. Ini buka dia berarti yuk. Bukan yang lawan dalan. Penting gitu dalan. Ana lu dia jangan lu. Ramai. Enggak. Harus mantap kopi ini. Tulis kok di grup, kirim nama grup Pak. Suruh kok wakil bener. Tulis kirimin ke grup apa? Ngono to. Pegel. Amat kurang tubuh di sini. Agak no. Iya. Sing buta tok turu sapa kok nganumu aku kuwi. Ganti kanca. Ngene Steti. Steti kono kok. Kon balik. Sing digugah kuwi kok sing digugah aku. Mo. Kowe ngundang sapa sing ngono kok aku.
Orang meriang, kelihatan kesel. So. Iya, Jati. betul. Halo, halo. Ini angka yang ditulis berapa nih? Jangan yang gampang-gampang, Mas. yang agak susah. Misalkan 70530. Kalau gampang-gampang mah ya nanti susah buat mempelajari yang sulitnya. Oke. Ada Mas Zainul nih. Coba. Tuh kan? 200, 300, 4.000. Itu yang saya maksud, Mas Zainul. Tapi bagus untuk upayanya ya. Maksud saya, coba misalkan 235. Ya. Terus yang 4.000, misalkan 4.763. Terus yang 15.000, yang 500, 2.500. Yang 1 juta, apa yang jutaan, misalkan 9.800.967, bukan, 987.654. Ya, coba Mas Zainul diulangi lagi ya. Jarang nawar ke pasar loh. Mas. Masuk. Berapa? Kilo. Pak, cuma Ini Samsa. Iya.
Sam man. I samsa o yuk sip. Loh, apa wih? Konser. Konser. Sa o yuk sip pang. Sam fu lima ribu berarti sam 127 300 Nggak ada. bulan ya. Saya tanggal selama ini. Ya, mau mundur lagi kamu nih. Kan aku nyampein katanya percaya paling lambat tanggal 25. Ya, Kopi lah, kopi. Mana kopi? Darmaji ada Darmaji. Nah, Darmaji. Terus Dan Darmaji udah ada penting ya. Mustafa Hadir. ayo Ren. Pak, kira ngeriak ke jauhan tuh. Yoga hadir enggak? Ya. Jangan hadir, jangan hadir. Marto. Cerita. Siapa yang ditunggu nih? Oke, di sini di room chat sudah ada Mas Herianto Adiwibowo.
yang ngirim lewat room chat ya. Nih Mas Adi, mungkin teman-teman juga sambil ikutan ngeliat. 53 OSIP SAM, 552 OBEK OSIP I, betul. Nah, 4.342 bukan John ya Mas ya, tapi Sacon, Tambek, Sashipi ya. Jadi Con. sedikit kesalahan di Sacon, bukan Sajon ya. Terus ini Yungman Yungman Ocon, ternyata salahnya Con semua ya. Harusnya Con bukan John. Mana nih? Bubek. Alah. Obek Pal Ship Samsip Palman. Palnya itu bukan bal, Mas. Pal. Nih. Yang apa namanya? Yang saya tuliskan di sini nih, yang lagi di-share nih. Bentar, saya cek dulu share-nya. Iya Pak, iya Pak. Oke, mantap. 3.500.000 Sambek Osipman. Sambek Oh, John Osipman. semua yang salah ini. Cil, Orang dulu. nah Cil juga bukan Kalau Jil, nyata tapi Cil. Ya, Con. silakan diperbaiki. Ngirimnya di ini aja Mas, di apa namanya WA, WhatsApp grup. Sudah masuk ke WhatsApp grupnya kah? Nah, Belum, di sini Pak. sudah ada Mas Sunarto. Mas Sunarto, Cil bukan Jil ya. Nomor 3 tuh, yang ketiga maksudnya urutan ketiga. Osip Cilman, Sacon, Obeng, Yuksip, Sam. Yukbek, Sip, Saman, betul. Ucon, Cilbek, Isip, Sa. Mantap. Tinggal beberapa doang. Yang lain gimana? Bisa mengikuti? Atau malah ada yang bingung? Pak. Kenapa? Assalamualaikum. Kurang jelas Mas suaranya Mas. Mas Ardilo ya? Kemana? Kenapa? Kamu nanya. Zoom apa ini? Zoom. Bisa kita lanjut? Apa? Ya nanti. Bisa kita lanjut? Mungkin untuk tugas yang barusan bisa dilanjutkan individu ya. Kalian lanjutkan sendiri. Oke, yang barusan teman-teman pelajari, sorry belum di screenshot. Saya screenshot dulu. Yang barusan teman-teman pelajari itu adalah angka dalam Sino-Korea. Artinya angka yang jumlahnya tidak ada batasnya. Oke, angkanya jumlahnya tidak ada batasnya dan bisa disebutkan berapapun angkanya. Ya. Nah, kali ini kita akan belajar tentang pure Korea. Nah, saya beri judulnya dulu. Pure Korea. Nah, pure Korea itu mulai dari satu. Ulang. Hana. 2. Dul. 3. Set.
bukan ses ya, tapi set karena ini huruf syin. 4. Tasot, yosot, ilgop, yodol, ahop, Terus? yol. Nah, mantap. Kalau 98 gimana? Kusipal. Kusipal, kenapa jadinya sino lagi? Tasot. Nah, saya beri garis dulu di sini. Lanjut. 6. Yosot. Yosot. 7. Ilgop. 8. Yodol. Yodol. 9. Ahop. 10-nya yol. Nah, kebaca nggak nih tanggalnya? Hana, dul, set, net, tasot, yosot, ilgop, yodol, ahop, yol. Saya ulangi ya. Hana, dul, set, net, tasot, yosot, ilgop, yodol, ahop, yol. Saya ulangi. Hana, dul, set, net, tasot, yosot, ilgop, yodol, ahop, yol. Ini A. Nah, yang hopnya dibagusin dikit lah biar nggak acak-acakan. Nih. A, hop. Nah, kebaca ya. Oke. Coba teman-teman semua ditulis dulu, saya screenshot, ditulis dulu, sambil dibaca, sambil kalau sudah nulis, dihafalkan. Nah, kalau sudah hafal, boleh di foto hasil tulisannya, kirim ke grup. Saya minta cukup 3 saja. Nah, Hana, dul, set, net, tasot, yosot, ilgop, yodol, ahop, yol. Nah, untuk untuk angka pure Korea ini, ya, perhatikan teman-teman, untuk angka pure Korea ini, saya beri garis setelah angka 4, karena angka-angka dalam pure Korea ketika disandingkan dengan pasangannya, ya, pasangan itu dalam arti gini, penggunaan untuk pure Korea itu dipakai untuk menyatakan umur, ya, umurnya berapa tahun, atau jumlah mangkok berapa mangkok, atau jumlah misalkan apa ya, buah, 1 buah, 2 buah, 3 buah. Nah, angka 1 sampai 4 dia akan kehilangan huruf, tapi hanya 1. Contoh begini, Hana, kehilangan 1 huruf, berarti huruf apa yang hilang? Nah, Huruf A, 1. Han. Nah, dia nggak bisa dibaca dong. Supaya dia bisa dibaca, siniennya ini harus diturunin. Yang tadinya Hana jadi Han. Kapan dipakai jadi Han? Ketika disandingkan dengan pasangan. Contoh, 1 Han G, 1 tahun Hansal. Ya. Terus 1 mangkok Han Keret. Gitu. Tapi khusus, nih saya lingkari nih biar teman-teman semua paham bahwa di Korea itu khusus 1, angka 1 pure Korea itu dianggap istimewa. Karena dalam bahasa Korea itu, ya sebenarnya ini bukan alasan yang ilmiah ya, tapi kata guru saya kemarin, kata guru saya waktu itu, Tuhan dalam bahasa Korea itu disebutnya Hananim. Hananim. Artinya yang 1.
Jadi kalau misalkan nyebutin, kamu makan bakso habis berapa mangkok? Mereka nggak bilang G. tapi bilangnya satu. Jadi Han bukan G. han-g, bukan han-geret, bukan misalkan kau beli laptop berapa unit? Cuma satu gitu. Jadi bukan han-g, bukan han-t, bukan han-geret, tapi hana menyebutkannya. Jadi ini salah tah? Enggak salah. Kaidah kebahasaannya betul. Jadi dari han jadi hana. Jadi misalkan han g 1, 2 gitu. Begitu pula dengan dul. Ya, dul itu artinya 2. Tapi kalau menyatakan 2 buah, DG. duge. Realnya hilang. DG apa Duge? Duge. Ya. Kemudian set. Kehilangan satu huruf. CG. CG. 4, net. 4 itu bahasa Koreanya net. DG. Tapi 4 buah, nege. Tasot. Ya. Dapat ke. 5. Kalau misalnya disandingkan dengan buah, Tasot Oke. G. tetap tasot ke karena cuma sampai 4. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Halo? Bisa. Konsenin. Oke, mantap. Lanjut ya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan. Kalau misalkan sino, 10-nya itu apa? Yol. Ya, atau sip tadi itu ya. Terus kalau 11 itu berarti 10 ditambah 1, sip il. Ya kan? Nah, kalau di sino, di pure itu berlaku belasan. 10-nya yol, ininya satunya hana. Nah, sama ketika nempel dengan kata ke atau buah atau keret atau sal untuk tahun, jadinya bukan yol hana sal, tapinya yol han sal, yol du sal, Yoran San. gitu. Yoran sal. Jam 1 yoran si, yol han si, gitu. Bukan yol hana, tapi yol han si. Ya. Nah, 11 yol hana, 12 yol dul, 13 yol set, 14 yol net. Ya. Tapi kalau 20 bukan du yol, bukan dul yol. Semul. Nah, betul. Nih 10-nya ada di sini. Jadi saya akan tulis 20. 20 itu semul. Nah, 30-nya ada yang tahu? Toren. Toren. 40-nya Mahun. 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 50-nya Swin. swin. Mantap. Tahu swin, tapi harus tahu nulisnya juga biar lebih mantap. 60 Yesun. 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 Ada yang greget nunggu saya nulis. Emang saya juga ngerasa ya kesulitan nulis pakai mouse tuh ya. 70. Betul. Iran. Ildan. Irhan. Yesun. Kan Iran. Ilgop. Jadi Ilhun. Iren. Iren. Nah, 80 Yoden. Yoden. 90 Ahun. Ahun. Mantap.
잘해. 잘했어요. Ish. Kan? 100. Back. Nah, 100 kembali lagi ke Sino. Jadi cuma hanya sampai 99. Apa bahasa pure Koreanya 99? Ahen. Ahop. Nah, gitu. Jadi bukan seperti misalkan gini. 25, 2-nya I, 10-nya sip, 5-nya O. I, sip, O. Bukan Yul, Yol, Tasot. Bukan. Tapi 25. 20-nya apa, 5-nya apa. Gitu. 25 bahasa Koreanya apa? Semul? Semul dasot. Semul tasot. Nah, ini kurang. Nah, semul tasot. Kalau misalkan umurnya Mas Sarudin, yang dari Indramayu berapa umurnya Mas? 41. 41. Nah, tahun dalam bahasa Korea itu pakainya pure dan bahasa Koreanya sal. Artinya tahun. Nah, Mahun Hansal. Mahun Hansal. Kalau saya yang 29, Sumul Semul Ahok. Ahop. Ahop sal. Ahop Sal. Kalau ada yang umurnya 101, Back Hana. Baek Hanasal. Hansal. Back Bukan Hansal. Hana ya. Ya, Baek Back Hansal. Hansal. Kalau misalkan Ketawa aja Mas Muslimin. umurnya Indonesia merdeka berapa tahun? 10. Hah? 79 kan? 70 berapa? 45. Indonesia Itu merdeka tahunnya, 45. itu tahun Ora. merdekanya. 45 tuh. 79. 79, oke. 79 berapa? Iran. Ahok. Iren Ahok. Iren Sudah Ahok. paham ya? Iren Nah, Ahok. sekarang coba teman-teman semua tuliskan ya. Yang ada di sini ditulis di buku masing-masing. Kalau sudah dihafalkan dan coba nanti perlahan coba bikin umur saya berapa ya, ditulis. Nah, ini nanti akan jadi bekal untuk kita mempersiapkan pembuatan rekaman perkenalan diri. Ya, itu sudah saya kirimkan di grup. Silakan teman-teman. Non. Oke, silakan ditulis dulu ya.
Oke, sudah ada Mas Muslimin. Saya coba tunggu 2 orang lagi deh. Mas Ujang 90 itu ahun ya, Mas. Kahun. Ya betul ahun, Mas. Oke, karena sudah ada 3, saya anggap semuanya sudah selesai. Nah, kita akan lanjut ke materi berikutnya tentang perkenalan diri. Ya. Nah, di sini saya coba akan gunakan dari materi yang ada di bab 6. Judulnya Chonen Tuan Imnida. Chonen itu artinya saya, Tuan itu nama orang, Imnida itu tata bahasa yang nanti akan kita pelajari. Ya. Nah, di sini ada percakapan. Mungkin karena pertama ya, jadi saya aja saya sendiri yang akan membacakan.
Di sini ada persamaan antara Minsu sama Tuan. Minsu itu orang Korea, Tuan itu orang Vietnam. Ya, Annyeonghaseyo. Ya, nah, Annyeonghaseyo. Chonen I Minsu Imnida. Saya Imnida itu artinya adalah. Ya. Nah, struktur kalimat dalam bahasa Korea itu kalau kita kan subjek, predikat, objek. Ya. Nah, kalau di Korea dibalik. Subjek, objek, baru predikat. Nah, ini bentuk dasarnya ya. Nanti kalimat itu akan terbagi menjadi ada kalimat yang nominatif atau tidak memiliki kata kerja dan kalimat verbal atau kalimat yang memiliki kata kerja. Contoh misalkan, saya adalah Rifai. Jadi kalau dalam bahasa Korea dibalik, saya Rifai adalah gitu. Itu kalimat nominatif. Kalau contoh kalimat verbalnya misalkan gimana sih? Nah, SPO tambah keterangan ya. Saya mengajar. Saya subjek. Mengajar predikat. Bahasa Korea objeknya. Lewat atau di ruang Zoom. Di Zoom meeting itu keterangan tempat ya, atau pada malam hari. Kalau bahasa Korea itu predikat selalu di belakang. S K O P. Jadinya saya di Zoom meeting atau pada malam hari bahasa Korea mengajar. Kok agak nggak nyambung ya? Makanya ketika nanti mengartikan bahasa Korea, setelah subjek, kalau ada subjek, ya, setelah subjek, maka lari ke belakang untuk mengetahui predikatnya. Baru nanti ke depan lagi, gitu. Berarti kalau seandainya kalimat dalam bahasa Korea yang tanpa subjek, bacanya dari belakang dong. Betul. Misalkan nih, mengajar bahasa Korea di malam hari. Kalau di bahasa Koreanya tulisannya di malam hari, bahasa Korea mengajar. Nggak nyambung kan? Tapi kalau ngertiin dari belakang, syaratnya harus nggak ada subjek. Mengajar bahasa Korea di ruang Zoom. Atau belajar bahasa Korea di malam hari. Gitu. Nah, bagaimana untuk mengartikan yang ini? Saya lari ke belakang. Kan ada subjek nih. Lari ke belakang. Adalah Iminsu. Iminsu itu Liminsu. Kalau bahasa ininya ya. Dari marga I. Ya. Dari marga Li. Iminsu. Nah, terus si tuannya jawab, Annyeonghaseyo, selamat pagi. Kalau memang itu pagi atau selamat siang. Chonen Tuan Imnida, saya dari ke belakang adalah Tuan. Chonen Petenam Saram Imnida. Saya dari ke belakang adalah Saram itu orang. Orang Vietnam. Nah, berarti kata saram bisa menunjukkan identitas kenegaraan saya, kebangsaan saya. Jadi kalau misalkan saya adalah Ujang, saya orang Indonesia. Saya adalah orang Indonesia. Gimana ngomongnya? Kanan Ujang Indonesia Salam. Jonen Ujang Imnida. Ayo coba Mas Ujang. Gimana? Jonen ini. Ini kan Oh, ini kan iya. Tuan. Nih. Jonen Chonen. Ujang. Oh ya. Chonen Ujang Imnida. Chonen Indonesia Saram Imnida. Nah, gitu.
Saya adalah Ujang. Saya adalah orang Vietnam. Sudah dapat 2 kita. Ya, kemarin kan kita kan nama, kebangsaan, tinggal di mana, gitu ya. Terus tanggal umur. Nah, umur untuk umur kalau saya tadi kan Jonen. Tulis angka aja ya biar gampang. Semul Ahop tahun kan Sal ya? Sal. Imnida. Gitu. Saya adalah atau saya berusia gitu ya untuk menerangkan Imnida tuh. Berusia 29 tahun. Coba Mas Zainul perkenalkan diri. Annyeonghaseyo. Nih, saya contohkan ya. Annyeonghaseyo, Jonen Rifai Imnida. Jonen Indonesia Saram Imnida. Jonen Semul Ahop Sal Imnida. Coba Mas Zainul, ikutin yang barusan saya ucapkan. 안녕하세요. 저는 아리프 입니다. 저는 인도네시아 사람입니다. 저는 사십 Pakai pure Mas. Kalau umur pakai pure. Nggak apa-apa, lihat primbon aja dulu. Ini belum sampai ke tahap apa namanya? Astagfirullah. Belum sampai ke tahap pengambilan rekaman. 저는 사십 Bukan. Kalau sasib itu sino. Nah, sekarang kan umur nih. Umur pakainya pure. Yang ada dulcet gitu. Iya. Seren. Seren ya? Iya. 저는 seren 43. Kalau 40 itu mahen. Oh ya Mahen. 30 Pak tadi dia bilang ya umurnya. Mahen sesal. Imnida. Imnida. Mantap. Sudah dapat 4 kalimat. Nah, berhubung sekarang waktunya sudah mau habis. Iya. Ya, nanti untuk berikutnya kita akan lanjutkan besok. Yang penting hari ini kita sudah belajar bagaimana cara memperkenalkan diri. Nah, ini di sini ada nama-nama negara nih. Lumayan buat tambahan kosakata teman-teman. Ada Hanbuk, Nepal, Dong Timur, Mongol, dan seterusnya. Sampai yang agak ribet nih. Uzbekistan. Ceguk. Nah, ini jelasan tentang Imnidanya. Jepang Ilbun. Ya. Oke, sebelum saya tutup, ada pertanyaan? 없어요. 네. Esoyo. Oke, Pak Topik hadir di tengah-tengah kita. Iya Pak, gimana Pak? Ya, Pak Topik mungkin hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu Pak. Saya kembalikan lagi ke Pak Topik. Oke, terima kasih Pak Rifai. Alhamdulillah sudah bisa nyusun 4 kalimat atau 5 kalimatnya malam ini ya Pak ya. Kurang lebih ya. Untuk bisa kurang lebih bisa 4 sampai 5 kalimat udah bisa menyusun. Dipertahankan teman-teman, tetap konsisten untuk belajarnya sehingga semakin diucapkan, semakin dipraktekkan akan semakin hafal. Seperti itu ya Pak Rifai yang sudah-sudah ya. Oke. Jadi tetap semangat. Untuk mengakhiri kegiatan belajar pada malam hari ini kita berdoa dulu. Semoga ilmu yang didapat bermanfaat dan tetap manfaat pada diri kita sehingga akan hafal terus. Kita akhiri dengan ucapan alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih banyak. Ada yang mau ditanyakan lagi tidak nih kepada Pak Rifai ataupun yang lainnya ingin bertanya? Tidak ada? Tidak ada Pak. Tidak ada ya.
Oke, terima kasih banyak Pak Rifai. Besok kita tetap standby dari jam 7. Kita menunggu teman-teman. Alhamdulillah ada 27 orang, 25 orang kurang lebih. Ya, terima kasih banyak teman-teman semuanya. Saya off-kan ya. Selamat istirahat. Akhiri, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.